Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Guys, kasus Pina Cirebon makin panas akibat oknum hakim amplop diduga bermain di kasus Pina Cirebon sehingga tetap memenjarakan 7 terpidana seumur hidup. Ahli digital forensik Rismond Sianipar akhirnya membongkar kelakuan bejat hakim amplop yang diduga kuat bermain kong kaling kong sehingga mengorbankan 7 anak manusia yang diduga kuat tidak bersalah tetap dipenjara seumur hidup. Nah, apakah para pengusaha di negeri ini buta? Seperti Presiden, Kapolri, dan juga DPR? Enggak guys, mereka nggak buta sama sekali. Mata mereka masih melek, telinga mereka tidak tuli, tetapi mereka terkesan buta dan tuli di kasus Pina Cirebon ini. Miris nggak tuh ya mempunyai penguasa seperti itu. Oke guys, dapat malam-malam lagi seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Mulai dari jaksa, polisi, hakim itu harusnya berguna bagi rakyat, bukan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ya, ingat kasus Jarod Richard. Ya, 1 triliun dan 50 kg emas batangan. Tentu yang terlibat semua itu, ya, mulai dari hakim, jaksa, polisi. Tetapi sampai saat ini kita tunggu, tidak ada investigasi tentang dia, ya. Dan apa kasus-kasus atau perkara-perkara apa saja yang sudah dimainkan sama dia itu, ya. Oleh karena itu, ya, kita kembali. Bentar. Maaf ya Bang ya. Nah, apa yang disampaikan Bang Rismond ini, apakah itu bukan namanya kebal hukum? Ya enggak? Sampai saat ini kata Bang Rismond tentang kasus 1 triliun dan 50 kg emas batangan itu, sampai saat ini nggak ada investigasi soal itu katanya. Nah, apakah itu bukan kebal hukum namanya? Ya nggak? Betul kan? Betul dong. Kembali ke kasus Pina Cirebon, ya, bahwa hakim-hakim yang menolak ini sebenarnya hakim-hakim yang tidak layak jadi hakim, ya. Bagi saya, kenapa? Harusnya kalau scientific crime investigation, ya, yang seperti didengungkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo, maka hakim-hakim tersebut pun harusnya tunduk pada kebenaran ilmiah. Scientific crime investigation, berbasis scientific evidence, ya, bukan berdasarkan pernyataan, kesaksian, atau keterangan-keterangan orang per orang, karena itu bisa manipulatif, bisa menipu, bisa dibayar. Ya, sementara scientific crime investigation berbasis scientific evidence, yaitu SMS, ekstraksi SMS, diabaikan. Dan dengan enteng dikatakan hukum yang diajukan bukan bukti baru. Kan enteng kali begitu, padahal ini menyangkut nyawa atau hidup orang, sumber hidup, gitu loh. Harusnya begitu ada keraguan, apalagi didukung oleh scientific evidence, maka yang dapat benefit adalah yang terdakwa. Karena apa? Katanya ada pameo, ya, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menangkap 1 orang, memidana 1 orang yang tidak bersalah, kan? Makanya di Amerika pun disebut benefit of the doubt. Ya, artinya apa? Yang mendapat, kalau ada keraguan-raguan, maka yang harus diuntungkan adalah yang disangkakan ini, yang didakwa, gitu loh. Ini kan enggak. Ya, dengan enteng mengatakan scientific evidence yang diajukan itu bukan bukti baru. Ya, salah satu penolaknya, ya, kemarin sudah kita videokan rekam jejak dari Yohanes Priana. Sekarang ini kita baca dulu profil dan rekam jejak dari Jupriyadi, ya, salah satu hakim penolak PK 8 terpidana kasus Pina Cirebon. Oke, bacakan. Profil Jupriyadi. Jupriyadi dilantik sebagai Hakim Agung pada tanggal 19 Oktober 2021. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jupriyadi adalah lulusan S1 Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar S2 di jurusan dan kampus yang sama. Jupriyadi menjabat sebagai Hakim Agung Ketua Kamar Pidana. Jadi dia diangkat sejak Oktober 2021 dan dia lulusan S1 dan S2 UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Oke, terus. Sebelumnya, Jupriyadi menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pria kelahiran 1962 itu juga pernah menduduki jabatan penting, yakni menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung. Alasan MA tolak PK 8 terpidana kasus Pina Cirebon. Agung menolak 8 permohonan peninjauan PK dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon. Juru bicara MA, Yanto, menyampaikan, alasan adanya bukti baru atau novum dan kehilapan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilapan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin 16 Desember 2024.
Selain itu, kata Yanto, bukti baru yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHAP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku, ucapnya. Majelis PK atau atas nama Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto, yaitu Burhan Dahlan, serta dua anggota majelis, Jupriyadi dan Sigit Triyono. Nah, di situ ya, Jupriyadi sebagai hakim anggota ya, penyidang PK atas nama Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto ya. Kemarin ibunda dari Sudirman sudah meninggal, terus sebelum ini juga yang baru kita dengar dari ayahanda dari Hadi Saputra ya, mungkin putus asa. Kita juga putus asa ya, melihat potret hukum semacam ini ya. Jupriyadi ini S1 hukum UGM, S2 hukum UGM. Terus bagaimana kalau ekstraksi SMS itu diabaikan, tidak membuat hakim silap gitu loh, kilap dia. Ya harusnya kan kekilapan hakim ya, kalau dia tidak kilap gitu ya. Harusnya kalau keputusan itu benar, itu kan mempertimbangkan semua bukti, apalagi bukti ilmiah. Ekstraksi SMS ya, itu diabaikan. Terus CCTV tidak dibuka, belum dibuka karena tidak ada operator. Ya tentu kalau bukti-bukti ilmiah itu tidak dihadirkan, disajikan, dibahas, dianalisa, diperdebatkan, ya tentulah keputusan hakim itu bisa salah gitu loh. Saya bingung loh logikanya para hakim ini ya. Ya bukti ilmiah lah ya, yang bukti mengkriminalkan atau membebaskan gitu loh. Jadi jangan alasan sudah dua alat bukti, tapi alat buktinya adalah foto, kesaksian, bukan kualitas buktinya tersebut, incriminating evidence-nya, bukti yang mengkriminalkan ada nggak gitu loh. Aduh, gimana sih fakultas hukum di Indonesia ini ya? Saya aja yang fakultas teknik bisa berpikir seperti itu. Kalau Anda ingin menuduh orang, buktinya apa? Bukan bukti katanya si Rizpon kemarin nyolong sepatu katanya. Padahal ada CCTV di situ. Tapi lebih baik berpihak ke kesaksian daripada menganalisa rekaman CCTV itu. Aduh, gimana ini? Kalau begini ceritanya, ya atas kesaksian siapapun di antara kita bakal bisa kena seumur hidup. Kalau menurut saya, ya tinggal nasib sial atau nasib apa aja yang menentukan kita itu. Oke, lanjut. Kita berharap ini adalah yang bentar guys, Bang Rizpon ini Paraja nih yang ahli digital forensik, yang juga ngerti hukum ya, dibikin pusing. Apalagi kita nih netizen, cuman rakyat jelata gitu ya. Benar juga tuh apa yang disampaikan Bang Rizpon. Ya bisa jadi nanti diantara kita yang bersalahnya cuma sedikit, yang kira-kira bisa dibebaskan atau tidak dihukum sama sekali, bisa juga dihukum seumur hidup seperti 7 terpidana karena penegakan hukum yang amburadul seperti saat ini. Gila nggak tuh ya, gokil. Ayo kita lanjut. mereka berhasil untuk kami melakukan upaya hukum, ya, melakukan pembelaan kepada mereka, ya, sampai mereka dapat dibebaskan. Kami yakin mereka bukan pelaku dari pembunuhan peristiwa Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Tapi karena ini sudah putusan inkrah, kami harus melakukan upaya hukum. Ya, bersabarlah para terpidana yang masih mendekam di lapas Kesambi. Kami akan berupaya keras untuk mencari jalan keluar secara hukum bagi saudara-saudara sekalian. Hadi Saputra, sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita. Sabar, tabah, tetap semangat. Ingat yang pernah saya sampaikan, ini bukan akhir dari segalanya dan bukan kiamat. Ya, kami terus masih berjuang, kami terus bersama dengan para terpidana yang lain, dan yakinlah keadilan itu pasti akan datang. Betul, betul. Amin, mari terus kita berusaha, mari tetap kita semangat, dan masyarakat Indonesia mari terus kita kawal, ya, jangan bosan-bosan, ya. Pada akhirnya para 7 terpidana ini sampai selesai akan kita kawal terus keadilan. Ya, 8 tahun lebih, ya, masuki tahun ke-9 sebentar lagi. Tentu bukan persoalan yang mudah, tapi bagi mereka cukup sabar. Mereka menjalaninya di lapas. Ya, harapan kami sekali lagi bahwa keadilan itu akan segera datang dan tetap semangat. Salam. Ya, mantap, mantap. Semangat terus buat para penegak hukum, para penasihat hukum 7 terpidana. Ya, kita doakan mereka semoga tetap kuat, tetap sabar, tetap semangat untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini dengan selebar-lebarnya, agar
jelas titik terangnya siapa yang bersalah, siapa yang dikorbankan, dan siapa dalang sebenarnya di sini ya. Sampai-sampai memenjarakan 7 anak manusia yang diduga kuat tidak bersalah sudah 8 tahun sampai saat ini masih mendekam di penjara, bahkan diancam seumur hidup. Gokil. Kita berharap sekali lagi pada pemerintahan Pak Prabowo untuk segera dong menanggapi kasus Vina Cirebon ini. Jangan hal-hal lain dulu terus gitu ya. Apalagi kemarin yang baru-baru viral ini terkait kasus apa itu 300 triliun yang telah divonis 6,5 tahun sudah ditanggapi oleh Pak Prabowo. Sementara kasus Vina Cirebon ini yang sudah 8 tahun lebih, kenapa belum juga ditanggapi gitu? Kasian banget kita ya. Gak mungkin Pak Prabowo nggak tahu, gak mungkin DPR nggak tahu, gak mungkin Pak Kapolri nggak tahu, gak mungkin mereka buta guys. Tapi itulah seperti yang kenyataan kita lihat seperti sekarang ini, mereka terkesan sepertinya buta gitu ya. Kita nggak tahu lah apa ini disengaja atau gimana, kita nggak tahu ya kita. Kita cuma bisa berharap semoga kasus ini cepat selesai dan semoga 7 terpidana ini cepat terbebaskan dari hukuman seumur hidup mereka. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini, dan terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.